Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Tema kali ini adalah mengenai risiko melekat atau inherent risk pada proses bisnis yang perlu diwaspadai oleh auditor. Pembahasannya bersifat umum untuk berbagai jenis entitas, baik entitas publik maupun entitas privat, sehingga pemahamannya perlu diadaptasikan dengan lingkungan organisasi masing-masing. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan Anda memperoleh notifikasi video terbaru kami. Yang dimaksud dengan risiko melekat atau inherent risk di sini adalah risiko bawaan yang melekat pada aktivitas proses bisnis suatu entitas sebelum adanya pengendalian atau sebelum diterapkan pengendalian. Auditor perlu memahami risiko melekat atau inherent risk pada masing-masing proses bisnis agar dapat merancang prosedur audit yang tepat untuk menguji pengendalian internal auditan yang dapat memitigasi risiko-risiko tersebut dan kemudian mendeteksi risiko sisa atau residual risk yang masih mungkin terjadi setelah diterapkan pengendalian. Auditor perlu waspada terhadap risiko melekat atau inherent risk pada 5 kelompok proses bisnis auditan, yaitu risiko melekat pada siklus pendapatan dan penerimaan kas, risiko melekat pada siklus pembelian dan pembayaran, risiko melekat pada manajemen kas, risiko melekat pada manajemen rekening bank, dan risiko melekat pada manajemen persediaan dan pergudangan. Risiko melekat pada siklus pendapatan dan penerimaan kas mencakup sumber pendapatan yang tidak diidentifikasi atau didata dengan benar. Ini berkaitan dengan kewajaran penetapan target pendapatan. Seringkali target pendapatan direndahkan agar mudah dicapai, sehingga kinerja manajemen tampak baik, yaitu realisasi pendapatan dapat mencapai atau bahkan melebihi target. Dan boleh jadi ini digunakan sebagai dasar membayar bonus atau insentif karena kinerjanya dianggap baik. Pendapatan yang menjadi hak entitas tidak dinilai atau tidak dihitung dengan benar. Ini bisa karena faktor kesalahan atau karena faktor kesengajaan untuk kepentingan tertentu. Pendapatan tidak ditagihkan secara benar. Ini juga bisa karena faktor kesalahan atau karena faktor kesengajaan untuk kepentingan tertentu. Tagihan atau piutang tidak diterima pembayarannya. Dengan kata lain, piutang macet. Piutang macet bisa terjadi karena memang debitur kesulitan likuiditas. Bisa karena memang sudah dirancang untuk dimacetkan seperti yang biasa terjadi pada perbankan. Atau bisa juga karena ada oknum yang menyalahgunakan uang pembayaran dari debitur. Penerimaan tagihan atau piutang tidak disetor ke bank pada rekening yang benar. Jumlah tagihan atau piutang dan penerimaan pembayarannya tidak dibukukan atau dilaporkan secara benar pada laporan keuangan. Bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi membukukan. Untuk mengurangi pembayaran pajak, pembukuan piutang, pendapatan, dan penerimaan pembayaran biasanya direndahkan atau understated. Tetapi untuk kepentingan pencitraan kinerja perusahaan, maka pembukuan piutang, pendapatan, dan penerimaan pembayaran biasanya ditinggikan atau overstated. Staf entitas melakukan fraud dalam membuat tagihan dan penerimaan pembayarannya. Misalnya dengan membuat bukti atau catatan penerimaan palsu dan mengambil uangnya. Risiko melekat pada siklus pembelian dan pembayaran mencakup penyimpangan terhadap pedoman pengadaan. Misalnya, menetapkan spesifikasi dalam pengadaan yang mengarah pada calon penyedia barang atau jasa tertentu yang menimbulkan persaingan tidak sehat, yang mungkin berdampak pada kewajaran harga atau kualitas. Pembayaran tidak sah atas barang atau jasa yang tidak diterima. Lebih tepatnya, ini adalah pengadaan fiktif. Pembayaran tidak disajikan dengan benar pada sistem akuntansi. Biasanya ditinggikan kalau pada pembayaran untuk tujuan mengambil selisihnya. Pemasok dan staf melakukan fraud, misalnya ada kickback atau suap. Terlambat membayar kepada kreditur atau pemasok utama yang merusak hubungan baik atau citra perusahaan. Dokumen bukti pendukung kurang memadai untuk membuktikan keaslian, keabsahan,
dan ketepatan pembayaran. Risiko melekat pada manajemen kas mencakup tidak ada kepastian pelanggan atau debitur menyelesaikan kewajiban kasnya ke entitas. Ini dapat mengganggu arus kas atau cash flow. Transaksi menyimpang yang mencoba menyalahgunakan uang entitas. Misalnya, belanja untuk kepentingan pribadi, tetapi dibebankan ke perusahaan atau organisasi. Pihak eksternal dan internal mencuri atau merampok uang entitas. Ini bisa dilakukan secara fisik maupun secara elektronis. Kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban. Ini menyangkut masalah likuiditas dan solvabilitas. Risiko melekat pada manajemen rekening bank mencakup entitas tidak memiliki fasilitas perbankan yang memadai sehingga menghambat operasional. Transaksi bank yang tidak diotorisasi. Ini biasanya terjadi pada transaksi penerimaan maupun transaksi pembayaran. Overdraft yang tidak sesuai ketentuan. Overdraft adalah menarik uang dari rekening giro atau tabungan yang melebihi saldo yang tersedia. Transfer dari rekening entitas yang tidak diotorisasi. Staf melakukan perbuatan curang, misalnya menggunakan uang dari rekening bank perusahaan untuk kepentingan pribadi. Biasanya dilakukan dengan cara lapping dengan dalih meminjam sementara, tapi boleh jadi tidak dikembalikan kalau tidak ketahuan. Risiko melekat pada manajemen persediaan dan pergudangan mencakup pencurian atau penyalahgunaan barang persediaan oleh staf. Supplier menyerahkan barang substandar yang tidak sesuai spesifikasi yang dipesan. Pergerakan barang persediaan yang tidak diotorisasi, baik pergerakan masuk maupun pergerakan keluar. Entitas kehabisan stok yang penting untuk digunakan atau dijual, yang dapat menghambat operasional organisasi dan atau mengurangi keuntungan. Stok persediaan kadaluarsa. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.